dengan Yesus yang datang di dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik itu? Sama nggak? Coba, kalau memang sama, coba validasi. Kalau memang berbeda, silakan dijabarkan. Kita diskusi baik-baik aja. Apakah sama Yesus yang mengajarkan Matius 24 nomor 4 dan 5? Waspadalah, sebab banyak penyesat telah akan datang yang mengaku aku adalah Yesus. Matius 24 nomor 4 dan 5. Ya, sama. Apakah sama dengan orang yang mengaku Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 sampai 9? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu, katanya kepada Paulus. Apakah mereka orang yang sama? Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama, tolong validasi. Bagaimana orang yang sama? Tunjukkan ajarannya yang sama. Tolong, coba. Kalau kamu sanggup memvalidasi, coba silakan validasi. Bahwa orang itu adalah orang yang sama. Yesus tadi mengingatkan, waspada di dalam Matius 24. Ada yang mengaku diriku, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspada terhadap penyesat yang mengaku akulah Yesus. Ya itu kan. Ya itu. Coba jelaskan sama saya. Coba tunjukkan bukti. Seperti aku nanti menunjukkan bukti bahwa Yesus itu bukanlah Yesus yang sama dengan Yesus yang mengajarkan Matius 24 itu. Aku bisa tunjukkan nanti buktinya dari data-data. Ya, dibuka. Silakan kamu dulu memvalidasi. Kamu mengatakan sama, kalau aku mengatakan beda. Itu saya sudah mengatakan sama kan. Yesus mengatakan ke Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Iya, apa validasinya? Kalau kamu mengatakan dia sama. Karena Yesus mengatakan ke Paulus itu. Cuman itu. Cuman mengaku aja kamu mengatakan sama. Ya. Cuman karena itu. Iya. Berarti nggak ada validasinya ya? Ya. Aku mengatakan mereka orang yang berbeda. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Matius 15 nomor 24. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Ya. Tidak setitik kota pun dari hukum Taurat itu sirna sebelum alam semesta ini sirna. Ya. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lalu lewat tuntunan Yesus yang mengajarkan Paulus ini, mengajarkan Efesus 2:15. Dengan matinya Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat berikut perintah-perintah dan ketentuannya. Apakah mereka orang yang sama? Tidak. Lalu di Galatia 13 nomor 13. Saya bilang sama, kamu bilang tidak. Bagaimana? Aku mengatakan tidak. Aku validasi perkataanku. Aku menunjukkan bahwa mereka tidak sama. Di dalam Galatia 3:13. Menjadikan hukum Tuhan. Tadi Yesus mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Namun lewat Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Dari manakah? Ya, pengajaran siapa yang menjadikan hukum Tuhan? Keinginan siapa yang menolak hukum Tuhan? Keinginan siapa yang menolak atau menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan? Ini harus berpikir Anda. Di situ dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menjadikan hukum Taurat sebagai kutukan. Dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Lalu menjadikan manusia Yesus sebagai manusia terkutuk di tiang salib. Jelas. Ini mereka orang yang berbeda. Divalidasi. Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, di Ulangan 23 nomor 7 sampai 9 dikatakan, janganlah kamu mendekati perkara dusta. Orang yang benar janganlah kamu bunuh, karena aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Siapa yang bilang begitu? Tuhannya Yesus mengajarkan yang diikuti oleh Yesus, maka dia tidak meniadakan hukum Taurat, tidak membatalkan hukum Taurat. Tuhannya Yesus mengajarkan seperti itu. Tuhannya Musa mengajarkan seperti itu. Yang rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Lalu lewat
Ya, Pelan-pelan. Oh, tadi bilang santai. ya. Santai, Lalu Pak. lewat pengajaran Paulus yang dibimbing oleh Roh Kudus tadi, yang dibimbing oleh Roh Yesus itu tadi, Di ayat berapa? Coba buka. Buka. dia melakukan dusta untuk membenarkan agama. Roma 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah oleh dustaku, masihkah aku dihakimi sebagai orang pendosa? Atau di Filipi 1 nomor 18, sebagaimana Kristus diberitakan baik secara jujur maupun berdusta, aku tidak bersuka cita. Kenapa dia melakukan pengajaran agama dengan dusta? Apakah ini orang yang sama? Siapa bapak segala dusta? Yohanes 8:4. Yang menginginkan pembunuhan kepada Yesus. Siapa? Yohanes 13 nomor 2. Siapa? Baca. Iblislah. Baca Yohanes 13 nomor 2. Aku tanya sama kamu, yang berkeinginan matinya Yesus siapa? Yang menginginkan Yesus dibunuh itu siapa? Iblis. Maka iblislah yang menjadi kreasi. Yohanes 13 nomor 2. Iblis menggoda Yudas menjual Yesus. Di ayat berapa tadi? Ayat berapa? Yohanes 13 nomor 2. Coba bunyinya seperti apa? Ya, iblis telah membisikkan Yudas. Saat itu mereka sedang makan. Ceritanya sedang makan. Wow. Iya, lalu dibisik. Yudas lalu dibisik oleh iblis kan? Iblis menggoda ya. Ya. Membisiki hati Yudas untuk menjual Yesus. Yohanes 13 nomor 2. Apa kata iblis ke Yudas? Ya. Itu membisiki hati Yudas untuk menjual Yesus, betul. Aku nggak nafsir, itu tertulis ada di situ. Iblis menggoda Yudas menjual Yesus. Terus? Berarti dia yang menginginkan Yesus mati. Karena tanpa kematian Yesus, Kristen tak punya agama. Kreasi dari iblis. Karya iblis yang menginginkan Yesus mati. Karena dengan kematian Yesus, maka lahirlah Roma 14 nomor 9 lewat tuntunannya kepada Paulus. Dengan matinya Kristus dan hidup kembali telah menjadikan dia Tuhan baik bagi orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Menjadikan apa? Ulang? Menjadikan dia? Korban penyalipan. Tanpa pengorbanan di tiang salib, Kristen tak punya agama. Tanpa kematian Yesus, Kristen tak punya agama. Menjadikan dia Tuhan yang? Bagi orang mati dan orang hidup. Itu siapa yang mengajarkan? Paulus kan? Roma 14 nomor 9. Terus? Makanya kalian beragama karya iblis. Karya iblislah yang mengadakan agamamu. Karena tanpa kematian Yesus di tiang salib, kamu tidak memiliki Tuhan yang menjadi tokoh penyembahan. Karena Yesus ajarannya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah utusannya. Yohanes 13:16, seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Setelah Yesus mati, lanjut Bang Ali. Setelah Yesus mati, kemana Yesus itu? Setelah Yesus mati, konsep dosa waris muncul. Naik ke surga lah. Naik ke surga. Naik ke surga itu siapa? Apakah Yesus yang datang dari tiang salib, atau Yesus yang diselamatkan oleh Pilatus? Sebenarnya kalau kamu baca Bibelmu, Yohanes 19 nomor 5 sampai 12, Yesus tidak disalib. Sesuai dengan referensi Matius 27 nomor 17. Di dalam ruang pengadilan ada 2 Yesus.
Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Lalu Yesus, salah satu Yesus ini sudah dikeluarkan di Yohanes 19 nomor 5, dikeluarkan oleh Pilatus dengan mahkota duri dan berjubah ungu. Lalu diserahkan kepada orang Yahudi, ambillah dan salibkanlah. Aku tidak menemukan kesalahan kepadanya. Lalu salibkan dia, kata orang-orang Yahudi. Dia kembali ke ruang pengadilan. Yang tadi sudah keluar dari ruang pengadilan, Yesus yang satu. Dia kembali ke ruang pengadilan dan berbicara dengan Yesus. Dari manakah asalmu? Kenapa engkau tidak mau menjawabku? Bukankah engkau tahu aku kuasa menyelamatkanmu dan kuasa membebaskanmu? Di sini Yesus sudah selamat. Yesus yang mana ini yang disalibkan? Pilatuslah yang tahu. Karena dia diingatkan oleh istrinya untuk tidak mengambil persoalan terhadap orang-orang benar yang tidak memiliki kesalahan. Matius 27 nomor 18. Dia diingatkan oleh istrinya. Jadi jelas Yesus tidak disalibkan. Wa maqtaluhu wa masolabuhu. Yesus tidak dibunuh, Isa tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Benar Al-Quran menceritakan sama. Yohanes 19 nomor 5. Pilatuslah yang memiliki, namun dirahasiakan daripada orang Kristen. Ini mulai ngarang-ngarang sudah kau. Yesus itu mati dan bangkit. Coba baca Yohanes 19 nomor 5 sampai 12. Coba. Jangan kamu bantah aku tanpa kamu baca datanya. Ya apa pendeta? Coba baca. Kenapa kau bantah aku sedangkan kamu sendiri tidak tahu datanya di situ? Coba baca Yohanes 19 nomor 5 sampai 12. Tidakkah engkau tahu aku kuasa menyelamatkanmu dan kuasa menyalibkanmu? Itu kata Pilatus. Apakah dia di situ selamat atau tidak? Dia sudah selamat. Maka dia menjawab, bukan aku. Maka Yesus menjawab, bukan kau yang menyelamatku, tetapi Bapa yang mengutus memberikan aku kepadamu. Berarti Yesus sudah tahu dia selamat. Itu Baca Yesus sudah ayat 12-nya. Tuhan. Yesus sudah tahu Tanpa penyalipan nggak ada jadi Tuhan Yesus. Nggak akan jadi Tuhan Yesus itu tanpa penyalipan. tanpa penyalipan. Makanya dia disalib. Ya, disalib. Saya tunjukkan tadi tidak disalib kok. Ya, disalib. Berarti orang yang salah. Tidak salah. Iya. Ayo baca Yohanes 17 nomor 5 sampai 12. Coba baca. Coba baca, buka datamu, ayo. Bacakan. Atau bisa host. Coba tolong dibacakan. Yohanes 19 nomor 5 sampai 12. Bantu baca dulu host. Baca dari Bible ya, saudara nggak bisa buka data, HP ku dipakai dua-dua. Yohanes 19 nomor 5 sampai 12. Yohanes 19. Ada juga Injil Ibu. Nomor 5. Ada dong. Emangnya kalau lu cuman modal congor. Masa orang Kristen gak punya Bible kalah sama kayak gitu. Aku bacakan nomor 5 ya. Kalian buka. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berkatalah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Jawab orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada mereka, dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawabannya.
Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Stop. dia yang menyerahkan aku kepadamu. Iya, bagus. Di situ tadi di ayat 5 dia sudah keluar dari ruang pengadilan. Yesus yang bermahkota duri. Lalu dia masuk ke dalam ruang pengadilan dan berbicara dengan Yesus. Itu masih di ruang pengadilan, makanya baca. Tadi sudah keluar. Yohanes nomor 5-nya udah keluar, udah diserahkan. Ambillah dia dan salibkanlah dia. Disalib. Itu sudah diambil sama orang Yahudi. Untuk disalibkan. Ambillah. Dia sudah keluar dari ruang pengadilan. Pilatus masuk lagi ke dalam ruang pengadilan. Hesti, baca sampai selesai. Tadi sudah diserahkan. Oke, yang ke-12 ya, yang terakhirnya ya. Yang ke-12. Saya bacakan. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ini udah beda konteks. Kalau dari apanya udah beda konteks. Beda konteks bagaimana? Itu perjalanannya. Iya. Itu sudah jelas tadi. Belum Ada jelas. dua Yesus. Baca Matius 27 nomor 18. Nomor 17 sampai 18. Ya, Hesti, baca. Saya ini ya, ini nyambung ini yang ke Bang Alinya nyambung. Dengerin ya. Kan Yesusnya sudah keluar dari pengadilan lalu datang lagi. Di ayat terakhir tuh Bang Ali kena. Baca terus. Hesti, baca Ya terus. sabar Baluap. Kau disuruh baca Bibelmu kok nggak mau. Giliran dibacakan ngatur-ngatur kau. Sabar. Di ayat ke-12 itu ini katanya, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Udah, ini membebaskan dia tetapi orang-orang Yahudi berteriak. Orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia," ini Yesus, engkau bukanlah sahabat kaisar. Nah, setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Jadi nggak ada Yesus disalibkan, PA. Kau ngamuk pula kau. Nggak ada di sini Yesus salibkan. Jadi Yesus itu dibebaskan sama orang Pilatus. Sementara orang Yahudi meminta Yesus disalibkan. Senyum. Baca sampai selesai. Gak ada senyum-senyum. Kau udah dibacakan Bible-mu ngatur-ngatur kau. Kau disuruh baca sendiri gak mau. Makanya baca karena sepotong-sepotong bacanya. Baca terus. Dari 5 sampai 12 itu udah berapa ayat? Kalau kau mau baca satu perikop, kau baca sendiri. Kitab kau. Baca sendiri kalau satu perikop. Enak kali kau ngatur-ngatur aku. Biar kita dapat. Udah dibacakan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 ayat kau bacakan. Kau suruh pula aku baca satu perikop. Kau baca sendiri. Kau atur pula rumku. Baca terus kan, kita siraman rohani. Kau baca sendiri kalau kau satu perikop. Baca sendiri. Kan itu terakhirnya itu mau Yesus disalib. Baca sendiri satu perikop. Sudah aku baca tadi sampai 12 tadi. Bilangnya tadi slow. Baca sendiri. Ini mau cari sampai detik terakhir tuh. Baca sendiri. Satu perikop. Aku sapa dulu ini. Rida Murah, selamat malam, agama apa? Rida Murah. Bu. Oke. Triani, selamat malam, agama apa? Triani. Selamat malam, agamanya Islam, Kak. Dibawa dulu ya Bang ya, Aksek Cikiwir, selamat malam, agama apa? Aksek Cikiwir, agama apa? Islam. Dibawa dulu ya. Ridwan, selamat malam, agama apa? Ridwan, dibawa dulu ya. Oke, lanjut Bang Ali. Tap-tap layar guys, tap layar. Baca lagi. Apalagi dibaca. Sendiri satu perikop. Kau baca sendirilah. Kalau kau
Karena Bible itu daripada originalnya saja sudah banyak berubah. Dan ada penguatan-penguatan pendapat daripada orang-orang. Ya, bahkan daripada tadi saya mencari di dalam dengan Bunda Semangku tadi, aku menemukan Bible yang 1926 berbeda dengan LHI, bahkan dengan KJV. Coba baca. Ya, aku nggak bisa tunjukkan karena memang Bunda Semangku tadi di Komal kita tadi dia datang. Tapi tolong Bang Ali, Iya. kalau diskusi di room saya itu Iya. jangan bawa orang lain deh Bang Ali. Oke. Bawa data aja. Jangan bawa orang lain. Oke, jadi di sini sudah jelas. Yang menjadi validasi kamu tidak bisa jawab. Ya, sudah jelas. Aku meminta tadi validasi sama kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang sama dengan yang dijumpain Paulus. Kamu tidak bisa jawab. Aku bisa menunjukkan bahwa Yesus yang datang kepada Paulus atau Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik jelas bukan orang yang sama. Atau Yesus yang datang kepada Yohanes dari Pulau Patmos yang mengajarkan dirinya Yesus yang mengutus malaikat di dalam Wahyu 22 nomor 16. Itu juga bukan orang yang sama dengan yang mengucapkan Matius 24 nomor 4 dan 5. Waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkanmu yang mengaku akulah Yesus. Karena apa? Karena si pengutus Roh Allah di dalam kitab Wahyu yang mengaku dirinya Alfa dan Omega, ya, mewujudkan Tuhannya terlihat. Ali, baca jangan setengah-setengah, baca itu. Iya, kita baca. Kalau kamu mau jelaskan, kalau kamu mau bantah, aku kan menyatakan mereka bukan orang yang sama. Kalau kamu mengatakan sama, ayo silakan tunjukkan. Ku beri ruang sama kamu. Tunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sama. Tunjukkan, nanti aku bantah lagi. Iya, Tunjukkan makanya bagi apamu orang yang sama dia. Tunjukkan. Ayo silakan validasi statement kamu bahwa mereka adalah orang yang sama. Tunjukkan. yang kamu omong itu sudah benar, tapi kamu bacanya sampai selesai. Hesti, kamu bantu baca dulu. Enak kali kau ngatur-ngatur, kau baca sendiri. Tunjukkan datamu, tunjukkan validasimu. Ngatur-ngatur kau. Tunjukkan Dibacain kau suruh validasimu baca satu ada perikop. yang sama kesamaan daripada orang ini. Tunjukkan. Kamu mengatakan sama. Tunjukkan sama saya. Biar enak siraman rohaninya tuh bacanya jangan setengah-setengah. Ya kau bacakan sendiri satu perikop. Kitab-kitab kau ngatur orang pula kau. Kau baca satu perikop, gak ada yang larang kau baca. Apapun, aku mengambil inti. Ya, aku mengambil inti daripada kalimat yang aku bawa. Data-data yang aku bawa. Oke. Ya, makanya validasi data kamu, statement kamu yang menyatakan bahwa Yesus yang ada di Pulau Patmos dan Yesus yang ada di Damsyik itu dengan Yesus yang mengaku atau yang mengingatkan Matius 24 itu adalah orang yang sama. Kamu yang mengatakan sama, bukan aku. Aku mengatakan berbeda. Silakan, Bang Alvin. Datamu. Itu saya bilang kan, ya, hanya Big Bro, hanya orang yang cerdas yang mengerti. Nggak ngerti mereka ini, sudah saya bilang. Paulus, mengapa kau menganiayaku? Kamu baca yang lengkap. Masa bacanya setengah-setengah, nggak akan habis kita debat nanti nih. Ya udah Pak Alvin. Dari tadi tidak ada yang melarang Anda membaca satu perikop. Silakan Anda bacakan. Dari tadi nggak ada yang larang Bapak loh. Bacalah satu perikop, nggak ada yang larang. Malah kami senang Bapak bacakan kitab Bapak sendiri. Biar lagi Ayo. kalian baca. Kalau saya nggak perlu baca lagi, sudah selesai. Ya kalau Anda nggak perlu baca, kenapa Anda nggak tahu ayat-ayat yang dikatakan tadi? Ayo. Kalian bacanya sepotong-sepotong. Mulai ngeles saja kerjamu Pak. Gimana saya mau bantah bacanya sepotong-sepotong? Ibarat coba kamu nonton Ya film. udah bacakan satu perikop Pak. Baca Kamu sendiri. mau nonton film, Kami pasti dengerin, kan ayo. Kami dengerin, ayo. Oke, tentang apa? Tentang apa?
Tadi katanya tahu Apa? kitabnya. Validasi pengakuan kamu bahwa mereka adalah orang yang sama. Tunjukkan data-data kamu bahwa kamu menyatakan orang yang sama. Perkuat narasi kamu. Seperti aku mengatakan dia orang yang berbeda, aku tunjukkan validasiku. Tunjukkan ayat-ayat yang bisa menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Sudah saya bilang dari tadi. Makanya baca sampai lengkap. Ya baca sendiri Pak, sudah saya bilang juga dari tadi. Bapak baca sendiri, kita Bapak satu perikop. Saya sudah baca semuanya. Jelas Yesus yang Udah, menuntut nggak mau Paulus baca, untuk ngatur mengajarkan pula. Bible itu untuk menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Padahal Yesus di dalam Matius 15 mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Oke, di berapa? Di berapa tadi, Bang Ali? Nah, apa sih? Kamu validasi data kamu. Bawa data statement narasi kamu validasi. Gimana ya kamu kau diskusi? Aku membawa data yang menolak kamu, yang menunjukkan penolakan atau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Kalau Iya. kamu mengatakan mereka orang yang sama, tunjukkan datanya dari sisi kamu. Bang Juma lo, kan dikasihnya kau 20 juta. Iya, Kalau kau dikatakan sanggup menunjukkannya, mereka orang yang sama. berbeda. Makanya saya bilang baca lengkap. Orang yang berbeda, berarti kamu mendapatkan pengajaran bukan dari Yesus. Baca sendiri Pak satu perikop. Anda dibacain tapi ngatur-ngatur. Baca sendiri. Bacalah kami dengerin, baca. Percuma saya Baca. baca kalau kamu tidak ngerti nanti. Baca Percuma saja. Alvin, udah boleh tadi gue dengar. Kalau seandainya dibaca satu perikop, apakah yang data itu bisa hilang? Contoh ayat dibaca Bang Ali, apa tuh ayat itu yang terhapus kalau dibaca satu skop? Itu perlu Anda jawab. salah pengertian. Makanya Bisa saya bilang baca terhapus. satu-satu. Kalau dibaca satu skop, ayat itu bisa terhapus. Bukan terhapus salah paham kalian ini. Siapa tahu kalian salah tanggap. Makanya saya bilang baca sampai selesai. Baca Udah terus. capek di sebelah ini yang ibu gembala ya, 20 tahun jadi ibu gembala, udah capek ya. Jadi udah tahu semuanya itu. Yang mana Ibu Gembala 10 tahun itu? Ini ya, Hesti Sinaga. Ah, Kenapa disuruh baca Pak? juga dia malas kok jadi bilang Ibu Gembala. Iya. Ibu Gembala. Ya iyalah, tadi ku bacakan 7 ayat, kau atur pula aku kau suruh baca satu perikop. Hah? Kau nggak tahu diri. Kau nggak tahu diri. Ku baca 7 ayat lo ku bacakan. Kau bilang comot-comot. Sejak kapan 7 ayat comot-comot? Ku bacakan kau 7 ayat, kau suruh aku baca satu perikop. Kau nggak tahu diri namanya. Ya kau baca sendiri kalau satu perikop. Dibacakan 7 ayat, disuruh aku baca sampai satu perikop, kan gak tahu diri. Udah, ibarat kau datang ke rumahku, kau minta makan, ku kasih kau dah ayam, ku kasih kau minum teh manis, datang kau minta sirup, datang kau minta daging babi, kan gak tahu diri kau kan? Ya kan gak tahu diri, itu namanya gak tahu diri. Udah. Baca dah. Jadi kalau Anda mau tahu diri, Anda bacakan Bible Anda sendiri. Ya, baca. Terus apa Dikasih yang kamu ayam, diminta daging babi. Iya, kalau kamu mau debat, kamu mau bantah, maka tunjukkan datamu. Yang tadi kan kamu membantah aku bahwa aku mengatakan mereka adalah orang yang berbeda. Lalu kamu membantah mereka orang yang sama. Maka validasi statement kamu bahwa mereka adalah orang yang sama dengan cara kamu menunjukkan data-data yang akurat yang bisa kamu tunjukkan sebagai petunjuk bahwa mereka adalah orang yang sama. Seperti aku menunjukkan. ada di Injil itu? Ada, ayo tunjukkan. Kalau ada tunjukkanlah. Iya, perkuat Coba, narasi Pak. kamu mengatakan dia adalah orang yang sama. Tunjukkan kepada saya. Yohanes 1. Bab Ayo, 1 tunjukkan. ayat 1. Ayo. Itu Yohanes 1 bab 1. Yohanes 1 nomor 1. Bab 1 ayat 1.
apa di situ? Pada mulanya Theos. Pada mulanya firman bersama Theos. Theos itu adalah firman. Ditanya validasi. Maksudnya apa kira-kira yang bisa ayat yang kau bawakan bahwa Yesus itu orang yang sama yang disalibkan itu adalah Yesus. Nah, kau bawa ke Yohanes 1 nomor 1. Bukan itu. Yang aku tanyakan, yang aku validasi, yang aku minta validasi dia menyatakan bahwa Yesus yang dijumpai oleh Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik adalah orang yang sama dengan Yesus yang mengajarkan Matius 24 dan 5 yang menyatakan waspadalah agar jangan sampai ada penyesat yang mengaku akulah Yesus. Oke, udah stop Bang Ali. Nah, kenapa dia lari ke Yohanes 1 nomor 1? Kan gak nyambung. Supaya dibaca dari awal sampai akhir. Baca satu perikop Pak, kami tunggu. Baca. Ibu isi Injil depan mata, suruh saya dapat Injil baca. Baca, kamu tadi saya baca ke 7 ayat. Kok suruh aku baca satu perikop, kok gak tahu diri Pak. Datang kan aku kasih contoh. Datang kau ke rumahku, ku kasih kau daging ayam, ku kasih teh manis. Datang kau minta sirup sama daging babi, gak tahu diri kau kan? Jadi ku suruh, kau baca sendiri, kami dengarkan. Enggak sama Nggak. ibu yang baca. Nggak tahu diri kau. Tadi bilangnya ada. Bacalah kami dengerin, baca. Baca Pak, kami dengar. Baca Yohanes 1. Astagfirullahaladzim. Tapi Bapak mau ngajarkan kami kekristenan. Masa jijik baca Bibelnya sendiri? Kekristenan. Bapak kan mau ngajarkan kami kekristenan. Masa jijik baca Bibel sendiri? Tunggu. Saya itu hanya mau membantah yang kalian ngomong itu salah. Iya bantah Pak dengan data. Tunjukkan salahnya di mana, datanya Bantah. di mana. Jangan Bantah saya sampai dengan nyanyi data. aku Pak. Jangan sampai nyanyi aku. Nyanyi sudahlah kalau begitu. Kan nggak mau dia. Aku ada lagunya, aku ada lagu buat Bapak. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Yang disalibkan itu bukan Tuhan. Bila kau mau muntahkan dadamu, jangan kau lupa makan nasi parnabu. Bila kau mau salibkan anak orang, jangan kau katakan menebus dosa. Diam kah? Ribut Itu kan langsung si Peti bersuara. Si Peti. Iya, Kenapa kau sibuk dengan Komalora? Kalau kau nggak suka nengok si Hesti, jangan kau ribut. Aduh, turun kenapa kalau memang tinggal tekan aja. Enggak dia, Panasan pula Bang kau. Ali. Iya. Bang Ali dia naksir Iya, sama sayang. aku. Oh, iya. Dia naksir sama aku, cuma dia cemburu. Dia selalu bilang, Esti istri Juma, Esti istri Juma, Esti janda Juma. Karena dia cemburu. Udah. Jangan sampai aku panggil Kita Bang Juma diskusi kesini aja. ya Fenty ya. Nanti panggil, kecik celana panggil. kau. Panggil aja, panggil. Aku tunggu. Boleh aku nanya? Kau panggil Oke, nggak? Itu Raja. Belum belum apa-apa, udah nanya-nanya Glenn. Udah nanya, Raja. baru nyampe kau. Raja, agamamu apa Raja? Saya Kristen. Kristen. Yes. Kamu menyembah anak manusia nggak? Ini judulnya. Oh Konten yes, menyembah yes, anak yes. manusia. Yes, pasti itu yang saya kagumi dan saya udah jelas orangnya dari dulu juga benar. Benar, nggak Berarti ada kamu kesalahan menyembah- sedikit pun. Menyembah Yes. manusia. Yes. Aku nggak menyembah batu, nggak.
Aku nggak mau menyembah batu. Nggak Ayo mau. kita buktikan Tuhan siapa batu. Ayo. Iya. Ayo. Kolose 2 nomor Coba kau 9 baca siapa? Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Apa? Menyembah batu. Batu yang Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan Yesus adalah batu, batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ternyata raja menuhankan batu. Pasti nanti gak mau. Ternyata tuannya si raja batu. Nangis dia nangis. Nangis dia nangis. Nangis. Nangis dia. Berarti kalau kau katakan dia Orang Tuhan, gila naik. kalau kau katakan dia Yesus itu Tuhan, siapa yang menciptakan Maria? Siapa Tuhannya Maria? Saya mau tanya dulu. Masa dia Dari- bertuhankan sama anaknya? Itu Tuhan kamu menciptakan apa? Iya, sekarang- Abad ke-7 coba. Abad Sekarang ke-7 aku menciptakan tanya apa? lah. Menciptakan abad Kalau ke-7 kau abad tadikan menciptakan dia, Ye. apa? Aduh, Menciptakan nggak bisa apa? diskusi Abad nih. ke-7 nih, abad ke-7 aja. Menciptakan Sebentar apa? balik sebentar balik. Mau tanya. Nggak ada. Tunjukkan satu data Yesus pernah menciptakan. Tunjukkan satu data. Ya itu Tunjukkan udah satu firman. data. Dengerin. Oke, siap. Nah, Siap. apa yang dibuat sama Yesus? Dia adalah mujizat firman. Apa yang dibuat Yesus? Tunjukkan. Oh, tunjukkan banyak, datanya. banyak bisa berjalan, bisa coba menghidupkan tunjukkan orang satu mati. aja. Bayang nih sampai 100 kan Banyak, 200 banyak kan dengar. Satu aja, Banyak oke. sekali, banyak sekali. Coba tunjukkan satu Banyak aja. sekali. Satu aja bisa menghidupkan orang mati. Apa habis itu dia minta sama siapa? Dia bersyukur. Jadi Enggak, waktu enggak, dia enggak, netek, habis, enggak pernah waktu dia habis. netek di mana? Waktu dia di tombak Romawi mana Tuhannya? Bukan ini bukan. Waktu Tapi dia di tombak setelah Romawi mana Sebentar balik, Tuhannya? Setelah itu, balik malah sebentar nanti balik. banyak Tunjukkan sekali. waktu dia menghidupkan orang mati itu dia minta sama bapaknya atau sama dia. Aku bersyukur kepada bapaknya. Nggak tahu ini dan itu nggak penting, yang penting di situ yang kelihatan Iya. ya Yesus, yang Yesus bisa Berarti berdebat. kau Tapi asumsi. adik kamu gak mah? Berarti Kalau kau adik kamu asumsi. gimana? Bisa menghidupkan nggak? Iya, Apa dia bisa bisa asumsi? kuasa dari Apa bapaknya. mujizatnya apa? Sedangkan waktu di Apa tombak dia nggak ketujuh? sanggup melawan tombak Romawi. Apa ketujuh ke Mentrek apa? metong juga nya dia sama Apa mana ketujuh? Tuhan kayak gitu. Nggak, Kok apa metong? ketujuh? Apa Mana fungsinya? Tuhan harus ngisap-ngisap payudara Sampai Maria. sampai sekarang Mana nggak ada Tuhan harus fungsinya. lahir dari Nggak ada daripada fungsinya. selangkangan manusia. Tuhan Cuma macam manusia apa katakan itu? dulu. Mana Cuma kuasanya? apa? Mana kuasanya apa itu Tuhan tujuh? yang menciptakan ibunya. Apa itu tujuh? Tuhan Apa abad fungsinya? ke- Apa tujuh? Tuhan Apa itu abad tujuh satu mana? itu Apa ya. tujuh mana fungsinya? Tuhan yang menciptakan ibunya, terus menghamili ibunya, terus yang lahir dia. Biadab dong Metal. Tuhan seperti itu kalau dia Dia Tuhan. biadab, bojonya banyak Tuhan, bojonya banyak Kamu nggak sekali. lihat dia kebiadaban dia. ya? Raja. Masa ibu kandungnya Raja. dihamili? Apa? Raja kamu Katolik apa Protestan? Saya Kristen. Protestan. Iya. Nah, kamu kan mengatakan kami abad ke-7, ya kan? Iya, fungsinya apa coba? Tapi Apa kau fungsinya? lupa kau abad ke-17. Abad ke-16. Kami abad Ya, ke-7. 16 ya. Kau ke abad 17, kau abad 16-17 kau. Gini. Jauh loh beda Coba, kita. coba. Kami Ada di nggak luar ada? dari kau. Coba saya mau tanya dulu. Coba ya Tanya Raja dulu, kasih tahu biar tanya. pinter Pak Raja ya. Iya, oke. Kami di Dengerin, abad dengerin. ke-7, bentar. Nah, Kami di abad Kau ke-7 cuma mau ngoceh aja dibawakan ke ya, Korban. dibawakan kitab suci kami yang namanya Al-Qur'an. Yang membawakan adalah Nabi Muhammad. Sabar sebentar. Tolong Oh, jadi di-mute Quran. Bang Naga. Tolong di-mute. Ya, dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Sudah, datang ini si Raja Protesan, datang di abad ke-16 dibawakan oleh Martin Luther. Martin Luther ini bukan siapa-siapa. Luther. Martin Luther ini bukan On cam, rasul, ayo, bukan on cam, nabi. on cam. On cam dulu ya. On cam. Protesan, Aku tengok kau udah mulai maksud mau saya menghujat kau. Protestan dibawakan oleh Martin Luther. Ayo. Di on cam, mana on cam. Martin Luther ini memprotes Protestan di abad ke-16. Dia tadi mengatakan kita abad ke-7. Dia lupa. Dia abad ke-16 dibawakan oleh Martin Luther. Sementara Martin Luther ini bukan rasul. Kenapa kok nggak tuhankan aja si Martin Luther ini? Hah?
Raja, kenapa kau nggak menuhankan si Martin Luther? Ah, Raja. Aku menuhan Yesus Kristus, tidak ada lain. Karena dia adalah Yang orang suci. bawa ajaran kau Martin Luther abad 16. Abad 16. Ajaran yang lainnya itu cabul Abad dulu 16. adanya. Tadi kan kau ngejek abad 7, abad 7. Abad 16 yang membawa ini abad 16 Ngomong agama apa kau lo? Martin Luther. Kenapa nggak kau pertuhankan? Kenapa? Ngomong apa lo? Ngomong apa lo? Ngomong Nggak apa berguna. katanya malu Nggak dia, malu berguna. dia. Malu. Malu dia, ternyata dia ada di abad ke-16. Malu si Raja. Ternyata yang membawa agamanya adalah si Martin Luther. Ya, boleh aku ngomong? Udah. Coba gini aja. Malu kok kan Raja. Ternyata kau ada di abad Udah. ke-16. Udah. Kami ada di abad ke-7. Kau di belum? abad ke-16. Udah. 7 sama 16 berarti kau Udah. 9 tahun Raja. Udah. Belum Apa Raja, yang udah belum. belum? Kamu jawab dulu siapa binatang yang bertanduk 7 itu? Siapa yang tertulis di Wahyu 5 nomor 6? Gini. Coba jawab dulu. Ayat Jawab 7. dulu aku. Datar, saya mau ngomong dulu. Siapa binatang bertanduk 7 bermata 7 yang tertulis di Wahyu 5 nomor 6 itu? Siapa? Coba, saya mau ngomong dulu. Iya, coba dulu yang jawab terbukti. aku siapa itu si pengutus roh Allah itu siapa? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu siapa? Di Wahyu 5 nomor 6 itu. Berarti benar ya, berarti benar nih. Berarti Iya. pas di Iya Alkitab itu benar banyak Raja. Kalau ternyata kau menuhankan pesat. baik. Iya, ternyata Banyak kau pesat. menuhankan hewan di sana. Di Wahyu 5 Kisah nomor para 6. Rasul 4:11 Tuhan kau batu Raja. dengerin. Aku ngomong sebentar. Dengerin dulu ya. Siapa yang mau dengerin Apa yang kau harus abad kudengarin ke-16? dari ocehan kau? Dengerin Bentar dulu dulu. Bang Ali. Siapa yang mau dengerin kau? Kok ada ke abad 16? Dengerin Males. dulu. Gak mau aku dengerin. Kau abad ke-16. Gak mau. Dengerin Kami Pensat. jauh sama Dengerin. kau. Kami abad ke-7. Kau abad ke-16. Kau abad buangan. Kau abad Dengerin. buangan. Dengerin Gak mau. dulu. Gak mau. Kau abad buangan. Kau dibawa Martin Luther, ajaran kau Martin Luther. Dengerin dulu. Masa abad ke-7 mau dengerin abad 16? Enggak mau lah. Kau Dengerin sampah. dulu. Enggak Dengerin mau. dulu. Enggak mau aku dengerin. Malu aku. Masa abad ke-7 mau dengerin abad ke-16? Ya enggak lah. Kau kan sampah abad 16. Mampus kau kan? Tadi kau bilang apa? Abad ke-7 itu tadi kan? Itu tadi kan? Mampus kau kan? Dengerin dulu. Mampus kau kubalas kan? Mampus. Dengerin. Abad ke-16. Apa? Abad buangan. Ngotot, Kenapa enggak kau tuhankan Martin Luther itu abad buangan? Ngotot. Hah? Ngotot. Buat apa Enggak ngotot kayak gitu? Cuman males aku dengerin abad ke-16 ini loh. Dengerin dulu. Ya kan? Oke, Masa sekarang abad ke-7 mau dengerin abad ke-16? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8 tahun, 8 abad jarak kita loh, 8 abad. 8 abad jarak kita. Masa iya kami dengerin kau cuma sampah? Hah? Masa iya abad ke-7 mendengarkan seorang sampah kayak kau yang di abad ke-16? Diam dulu. Kamu mau diam. Enggak mau aku. Enggak, si Raja dia Pak Alvin tadi masih bagus diskusinya. Tadi si Raja sok kali, abad ke-7, abad ke-7. Dia nggak tahu kalau dia abad ke-16. Mampus kau kan? Mampus kau. Masa iya aku harus mendengarkan? Kan kami abad ke-7. Masa iya harus kudengarkan abad ke-16, abad buangan, abad sampah? Iya kan? Kau itu kan sampah dan kotoran dunia. 1 Korintus 4 nomor 13. Ya, Drocos. Raja. Raja. Drocos. Kau kan abad ke-16. Kok bisa-bisanya kau ada di abad ke-16 ini? Hah? Kau itu abad buangan loh. Yang bawa ajaran kau aja Martin Luther loh. Kalau aku jadi kau ya, aku jadi kau. Yang Aku buangannya udah abad kamu. ke-16, abad Yang buangan buangan, kamu. dibawakan manusia yaitu Martin Luther yang bukan nabi, bukan rasul. Kalau aku jadi kau mending aku mati aja lah, mati. Mati ikut Yesus. Mati Iya daripada Raja, ikut dia. malu aku Raja. Ternyata Mati itu di ternyata surga. Raja ada di abad ke-16, malu aku Raja. Kasihan loh. Ya.
Ternyata abad ke-16, abad buangan, abad sampah. Kasihan kali kok raja. Yang bawa agama kau pun Martin Luther. Tadi kau bilang daripada nyembah batu. Dia nggak tahu Tuhan dia batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Tuhannya si raja batu. Ini amit-amit. Nah, Turun lah, terocos nggak ada iya gunanya. turunlah kau raja karena udah kena mental Apa? kau turunlah kau. Bukan turun. mental. Enggak ada mata 11, tujuh, apa abad 7. ke-16 ini Abad gak berhak 7. memberikan Nggak- statement kepada abad 7. Sampah bagi saya tadi. Sampah abad Yang 7 sampah itu tidak ada kau, gunanya. coba kau baca. Nggak ada sampah. 1 Korintus Sampah, 4 nomor 13, baca raja. Baca. Mampus kau kan? Mampus kau kan? Oke, Ya. ini gila Kristen aku tengok nih. Kita debat yang ada data ya. Ya, El Hila, Iya. Halo, agama apa? Kristen. Nah, kita debat pakai data ya. Jangan biar gak terjadi penghujatan ya. Jangan kayak yang si Raja ya. Kita dengan Bang Alvin Iya, tadi pasti apa enak silakan. lumayan kita. Apa? Iya. Lanjut. Ya, selamat malam semuanya ya. Malam bang. Ya, ini apa yang kita bahas ini? Kok semuanya jadi Temanya nggak tahu Oten kita. menyembah. Semuanya kita mendengarnya tidak ada yang saling mendengar dan tidak ada saling menyampaikan apa yang disampaikannya. Kita Bang Ilah sesuai apa Ilah sesuai dengan Bible ya. Kalau sesuai dengan Bible kita saling mendengar sesuai dengan Bible. Jangan asumsi. Iya. Kalau Iya. kalau asumsi itu yang kita membantah. Iya. Jadi yang kita bahas ini konsep menyembah manusia gitu ya. Oten penyembah manusia. Abang menyembah manusia enggak? Oh. Yang apa kita nyembah manusia? Tanpa ada pengakuannya dia bahwa itu Tuhan atau Allah. Assalamualaikum Berarti- warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada manusia yang mengaku manusianya dia Tuhan atau Allah. Berarti Yesus ini bukan Pengakuan dari Tuhan. Yesus. Mengaku dia Tuhan. Iya, di luar Yesus itu siapa manusia yang mengaku dia Tuhan atau Allah? Kukira kau minta naik berilmu. Ternyata lebih parah rupanya. Ya, Yesus kan mengaku dia Tuhan. Ilah gini. Kan dia mengaku Oh, dia Allah. Tuhan pencipta. Di mana dia mengaku Tuhan pencipta? Bali sebentar. Biar nanti satu-satu jangan dibilang keroyok, nanti debat dengan Bro Sidaga. Tunjukkan data di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Tunjukkan data. Data ditunjuk, bukan asumsi gereja. Kita berdasarkan Bible. Nah, itu baru enak. Bukan asumsi gereja, bukan apa-apa gereja. Jadi jangan biar dibilang tidak keroyok. Nanti kalau dengan Boru Sinaga, nanti kalau Boru Sinaga, kalau enggak dilempar ke Bang Ali, baru Bang Ali buka mute, baru ke Bang Ali. Jadi kita tidak ada istilah keroyok. Saya diam. Lanjut. Izin kawan-kawannya di follow dulu ya. Akun ini masih prematur ini. Wait, Oke, tap siap, lain siap, WP 100k, 200k, tap layar WP 100k. Ya silakan Bang Ilya. Iya, bentar ya, saya cari dulu ya. Gak usah capek kali Pak, saya bantu. Yohanes 13:13. Itu andalan kalian. Ya, baca Esti, baca. Maksudnya Kau yang udah dikasih berapa tuh? ayat, kau suruh aku baca-baca. Kau tukang ngatur aja kerja kau dari tadi ya. Ngatur aja kerja kau dari tadi, ngatur aja kerja kau dari tadi. Terus kau ngapain di sini kalau kau nggak baca Bible kau? Udah dibantu, dia yang suruh cari data. Udah aku bantu datanya. Terima nggak dia data itu? Baca Esti, baca. Ya, di sini dulu ya, yang kita ketahui dulu Matius 2:28 ayat 18-19 ketika mereka di atas perahu mengaku bahwa itu dia Tuhan. Menunjukkan diri bahwa Pak, sebentar Pak, kayaknya gua yang aduh
Matius 28 nomor 18 itu dia mengaku dia Tuhan di perahu. Pak, Matius 28 ini katanya Pak, segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Di mana dia ngaku Tuhan, Pak? Iya. Walaupun gak aku tengok Bibelmu itu Pak, dia tahu aku Iya. Matius 28 nomor 18 di situ Betul. dikatakan segala kuasa diberikan padaku Pak. Gimana nya kau ini Pak? Siapa manusia Dimana penyelamat nya kau ini, Pak? seperti Datang Tuhan aku, kau Yesus? gak tahu Pak. Iya. Siapa manusia seperti yang dilakukan Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan, Kuasa. yang berkuasa? Nih, Siapa? dengerin ya Pak. Pak, Iya. dengerin. Segala Iya. kuasa diberikan kepadaku. Kata Iya. Yesus. Siapa Kata yang memberikan Yesus. kuasa, Pak? Siapa yang memberikan kuasa? Apakah dia dibilang begini? Apakah Siapa yang memberikan kuasa, Pak? Dengar, Hesti, dengar. Dengar dulu, Kok makanya ngamuk kok kita Alvin? bukan. Makanya kita harus ada Jangan punya bergonjol. tertib. Itu bukan Tertib lah. Masa kita Tuhan. bicara dijawab-jawab? Harus tertib. Ya Pak, ya Pak, ya ya. Ya saya dengarkan. Abad ke-7 dengarkan abad 16 berbicara. Silakan Pak. Iya. Ketika murid Yesus tenggelam atau datanglah bencana, siapa yang mampu melakukan hal demikian seperti Tuhan Yesus, manusia yang ada di bumi ini? Kan gitu. Berarti kan Tuhan Yesus Musa yang bisa dibelah laut itu. Musa lagi dibelah, bukan cuma badai itu. Itu kepada siapa Musa dia membelah mengaku? laut lagi. Itu kepada siapa dia mengaku? Mengaku dia Tuhan atau Yesus? Dia mengaku Atau mengaku utusan dia juga. Allah. Yesus juga Utusan, mengaku kan? utusan kok. Sehingga tidak ada yang Iya. Yohanes 5:30 dikatakan di sana. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutusku. Jelas dia mengaku diberikan oleh Bapa kuasa. Kepada aku diberikan kuasa di langit dan di bumi. Dia diberikan kuasa, bukan segalanya menjadi kuasa aku. Tidak ada. Kata seperti demikian. Dia menyatakan kepada aku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Artinya dia diberikan mukjizat. Karena itu pun di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutusku. Kehendak Bapa yang dia lakukan, bukan kehendak diri sendiri. Ya iya Pak. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mengaku dia bahwa dia yang punya kuasa, tetapi hanya kita mengetahui sebagai orang Tapi manusia. tadi kan yang supaya diminta diri kita- datanya di mana apa yang diciptakan oleh Yesus, apa kuasa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diciptakannya. Itu yang perlu menjadi tolak ukurnya. Iya, Apa? Pak. Itu yang menjadi pertanyaan tadi Sinaga atau pertanyaan Hesti. Bang Naga, Mandesi itu Islam. Iya. Yang saya tanyakan Pak, manusia di kolom bumi ini profilnya. tidak ada Enggak, yang Mandesi bisa. pernah naik ngaku Islam. Oh, Oh, turunkan. Mandesi. Lanjut. Yang dibawa kolom langit ini Pak, tidak ada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, manusia yang lain Berarti yang nggak bisa. ada lah. Di mana Nggak kalau ada. dia Tuhan? Tuhan. Iya. Tadi kamu mengatakan dia memberi kuasa, diberi kuasa Iya. kan? Diberi kuasa untuk menciptakan susu aja dia tidak kuasa. Masih dia menghisap susu Maria. Itu kan kemanusiaannya itu Pak. Aduh, waktu dia memberikan Kemanusiaannya. orang mati di mana kemanusiaannya? Kemanusiaannya itu Pak. Nah, jadi waktu dia menghentikan tadi yang kamu katakan itu, ya yang menghentikan badai itu, kuasa menghentikan badai itu di situ kuasanya. Jadi Tuhan kamu Ya. on off gitu ya. Kadang nggak ada, kadang tidak, ya. Ya namanya Ada terus. namanya dia yang berkuasa. Macam mana Pak? Iya, dia yang berkuasa. Di mana kuasanya bikin susu aja nggak mampu. Di tombak Romawi aja dia tak mampu. Kena tombak aja dia tak mampu melawan tentara Romawi. Begini Pak, kalau kita mengajari Di mana murid, Tuhannya? Di mana ketuhanannya? Berarti pernah dia meninggalkan diri Tuhannya Yesus ini. Ketuhanan Yesus ini pernah tidak ada di dalam dirinya, begitu? Bukan. Iya, Makanya Bapak iya, tadi Pak. Enggak disalah artikan Pak. Salah arti gimana lagi? Coba dulu. Tunjukkan sama saya. Yesus menyatakan dirinya lebih kuasa Belum. atas dirinya.
Sedangkan yang dirinya. tertulis jelas dikatakan di sana, aku tidak memiliki kuasa apa-apa atas diriku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Ya nggak mungkin lah dibilang Pak aku yang memberikan Ya nggak kuasa mungkin. Tuhan. Kalau Tapi Tuhan itu yang kita- benar, di Yesaya di perjanjian lama, dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan itu, kenapa dia tidak mengaku selama hidup sebagai manusia? Tidak bisa, karena dia datang dari sebagai manusia. perkataan Ya karena dia datang sebagai manusia. Kapan dia datang sebagai Tuhan? dari Setelah dia bangkit. perkataan itu Setelah dia Pak, bangkit, setelah dia menjadi korban kematian, setelah dia menjadi korban pembunuhan iblis ya. Iya. Sedangkan dia aja mengatakan pas sama orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada aku telah ada. Terus orang Itu Yahudi dari kitab mana? Kitab Wahyu. apalagi Itu lah dari kitab Wahyu ya. Tolong tadi saya jawab. Saya si Alpin sudah jelas. Saya keulangi tadi pertanyaan saya. Ya, tolong jelaskan sama saya atau berikan validasi kepada saya. Apakah yang berfirman di kitab adalah sama dengan yang berfirman di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5? Yesus coba. yang mengatakan, Coba. waspadalah, sebab banyak penyesat telah muncul yang mengaku akulah Yesus. Ini Yesus berkatakan. Tetapi tadi yang kitab Wahyu yang kamu kutip itu, ada dia mengaku Yesus. Di Wahyu 22:16. Tolong Pak, ya, berikan sama saya kalau itu adalah orang yang sama. Tunjukkan sama saya, validasi sama saya bahwa itu adalah Tuhan yang orang yang sama. Coba validasi. Kalau aku mengatakan tidak, aku bisa validasi bahwa itu tidak. Coba, kalau memang kalian mau bawa kitab Wahyu, silakan validasi pertanyaan saya. Tadi sudah saya katakan sama si Alpin. Alpin sudah diam, tidak bisa menjawab. Anda dulu, kalau memang Anda bisa, silakan. Validasi kepada saya bahwa Yesus yang ada di kitab Wahyu itu adalah orang yang sama dengan Yesus yang mengajarkan Matius 24 nomor 4 dan 5. Yang mengingatkan untuk tidak percaya kepada penyesat yang mengaku dirinya Yesus. Coba, validasi dulu. Sudah saya jawab tadi, mereka tuh orang yang sama, Tuhan yang sama. Ayo, tunjukkan validasinya mana? Ya, Hesti baca. Apa harus dibaca? Apa yang harus dibaca? Tunjukkan sama saya validasinya bahwa mereka adalah orang yang sama. Tunjukkan ayat-ayatnya. Tunjukkan data-datanya. Kau macet orang lain, kamu paksakan macet. Tunjukkan sama saya validasi bahwa Yesus itu adalah orang yang sama dengan Yesus yang mengajarkan Matius 24 nomor 8, nomor 4 dan 5 dan di Lukas 21 nomor 4, nomor 8. Ali omong santai. Tunjukkan sama saya, ayo. Baca dulu bentar dulu ya, si izin. Aku bacakan dulu nih. Ini ada promo nih, ada promosi. Numpang Lapak dari Alwi Muzabet. Ini numpang Lapak terima jasa pembuatan Tuhan Yesus, bahan dari kayu dan keramik, hubungi sekian-sekian. Nah itulah ya. Udah aku bantu ya promo ini ya. Lanjut. Nomornya berapa? Kamu tidak sebut nomornya sekian-sekian. Kamu itu gimana kita mau pesan? mungkin Di bawah, ada di bawah typing, screenshot aja. Lanjut. Aku baca sekali lagi ya. Numpang Lapak terima pembuatan Tuhan Yesus dari bahan kayu dan keramik, hubungi 0 tambah ya sekian ya, silakan hubungi secepatnya. Lanjut. Lanjut. Ayo, tunjukkan validasinya, ayo. Tolong tunjukkan sama saya validasi bahwa yang berfirman di kitab Wahyu itu, yang mengaku dirinya Yesus itu, di Wahyu 22 nomor 16 itu adalah Yesus yang sama, yang berfirman di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Dan Lukas 21 nomor 8. Coba. Berikan sama saya validasinya bahwa mereka adalah orang yang sama. Seperti aku nanti bisa menunjukkan validasi bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Atau aku dulu? Coba, Pelan-pelan, silakan Alvin. Pelan-pelan omong, kita masih buka Bible ini.
Ini suara jangkrik di room siapa ini? Rumah saya. Oh, enggak Elia jangkrik. Iya, Dah, si Sofa Gudus itu sambil di kalian Sofa nunggu Hili. data ya. Di Hadal. Sambil nunggu data kalian ya, aku nyanyi ya. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Aku nyanyi ya. Sambil nunggu data biar Bang Riko promosi dulu lah. Sampai Riko. Oh iya, Assalamualaikum, silakan Bang Riko promosi Bang. Assalamualaikum Bang Riko.